Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dengan PM 2042202148 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PGRI Silampari. Baiklah, materi yang saya akan bahas dalam video ini yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam, kelas 4 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Jadi, anak-anak semuanya, pelestarian sumber daya alam yaitu adalah upaya kita untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam agar tetap lestari dan berkelanjutan. Nah, di sini, agar tetap lestari dan berkelanjutan, itu artinya itu agar tetap indah dan juga abadi. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diregenerasi dalam waktu cepat atau sumber daya alam yang dapat digantikan dengan cepat melalui proses alam atau tindakan manusia. Sumber daya alam ini dapat diperbarui karena mengalami siklus pembaharuan yang terus terjadi. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada air, sinar matahari, angin, tumbuhan, dan juga hewan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diproduksi kembali dalam waktu singkat. Sumber daya alam ini terbentuk melalui proses alam yang bisa memakan waktu jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu seperti batu bara, emas, perak, batu marmer, nikel, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak, upaya pelestarian sumber daya alam atau sering kita sebut dengan konservasi. Ini bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, yang pertama itu ada reboisasi atau penanaman kembali pohon yang sudah tumbang. Nah, jadi jika seseorang telah memotong pohon, menebang pohon, maka ia harus menanam kembali pohon tersebut agar menjadi pohon yang baru. Nah, selanjutnya pengelolaan limbah. Mengelola limbah agar aman sebelum dibuang sehingga tidak merusak lingkungan. Contohnya saja ketika kita ingin membuang limbah sampah haruslah memilih terlebih dahulu. Seperti jika kita ingin membuang sampah plastik, jangan kita buang di dalam sungai karena bisa berpotensi itu dapat tersumbat. Nah, jika sungai kita tersumbat, maka dapat menyebabkan banjir. Nah,
selanjutnya menjaga flora dan fauna langka, melindungi hewan dan tumbuhan langka dengan membuat suaka, marga satwa, dan cagar alam. Nah, di sini anak-anak semua dapat mengetahui jenis hewan-hewan langka. Biasanya hewan-hewan langka itu seperti gajah dan juga harimau. Selanjutnya ada menjaga kelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Yang dimana jika kita menjaga hutan, maka dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya itu ada menghemat energi. Menghemat energi baik itu energi listrik maupun energi bahan minyak bumi. Yaitu penghematan energi listrik ini dapat seperti kita lakukan ketika kita mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu gunakan lampu hemat energi atau LED. Selanjutnya cabut charger gadget setelah selesai digunakan dan juga memanfaatkan cahaya alami untuk penerangan di siang hari. Selanjutnya penghematan minyak bumi tadi, yaitu seperti servis kendaraan secara rutin dan juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan stabil dan juga mematikan mesin kendaraan bila berhenti. Selanjutnya, pentingnya pelestarian sumber daya alam, yaitu karena alam merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup dan sumber daya yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang, mampu mengurangi masalah limbah dan polusi, menunjang keberlangsungan hidup manusia, menjaga keseimbangan alam dan ekosistem, serta memastikan kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan. Baiklah anak-anak semuanya, dapat Ibu simpulkan bahwa pelestarian sumber daya alam tadi adalah upaya untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam agar tetap lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui, beserta contohnya tadi. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam, seperti Ibu jelaskan tadi bahwa ada reboisasi, pengelolaan limbah, menjaga flora dan fauna langka, dan menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya, pentingnya pelestarian sumber daya alam, yaitu karena merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup dan sumber daya yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baiklah anak-anak semuanya, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Semoga anak-anak semua dapat memahami tentang upaya untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.